Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan lagi di sesi kedua dalam sesi SBMPTN pembahasan Matematika Saintek. Semoga anak-anak ibu selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat demi meraih PTN yang diimpikan. Oke, untuk soal nomor 1 diketahui fx sama dengan a akar x ditambah b per akar x dan titik beloknya adalah 4,13 ya. Nah, titik 4,13 ini artinya pasti dilalui oleh grafik fx. Maka titik ini pun bisa kita substitusikan ke fungsi. Kalau gitu kita substitusikan. Ya, kita tulis ya fx-nya. Fx sama dengan A akar X ditambah B per akar X. Nah, melalui 4,13. Masukkan titiknya jadi 13 sama dengan A akar 4 ditambah B per akar 4. Berapa akar 4? 2 ya. Jadi 13 sama dengan 2A ditambah B per 2. Agar terlihat sederhana, kita kalikan seluruhnya dengan 2. Jadi 26 sama dengan 4A ditambah B. Oke, kita dapatkan persamaan yang pertama ya. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua di sini ada kata kunci. Kata kuncinya mana? Kata kuncinya ini. Titik belok. Sebuah grafik mengalami titik belok jika turunan keduanya sama dengan 0. Oke, kita masukkan ke langkah kedua. Turunan keduanya sama dengan 0. Kalau gitu kita cari turunan pertama dari si fungsi dulu ya. Di mana fungsinya adalah kita rubah ke dalam bentuk pangkat X-nya. Berarti A kali X pangkat setengah ditambah B kali X pangkat min setengah. Kita turunkan, cari turunan pertamanya dulu. F aksen X sama dengan A per 2 akar X dikurang ya, karena pangkatnya negatif, pindah ke bawah jadi negatif. Oke, dikurang B per 2 X akar X. Nah, kalau kalian nggak paham, silakan nanti ditanyakan di forum. Oke, lanjut turunan keduanya. Turunan keduanya sama dengan A per, di sini jadi A per 4 X akar X ditambah 3B per 4 X kuadrat akar X. Nah, sama seperti turunan pertama, kalau misalkan nggak paham, ditanyakan di forum. Oke, tadi F double aksennya sama dengan 0 sini ya. Nah, di sini syaratnya F double aksennya sama dengan 0. Maka kita ganti menjadi 0 sama dengan A per 4. Di sini X-nya ingat, titik beloknya 4,13, artinya X-nya 4. Kita ganti jadi 4 X-nya. 4 akar 4 ditambah 3B per 4 kali 4 kuadrat kali akar 4, gitu ya. Di sini ada sedikit kesalahan ya. Di sini harusnya negatif, mohon maaf. Oke, lanjut kita pindah ruas. Disederhanakan perhitungannya boleh, tapi kalau saya enggak, karena nanti akhirnya akan ada yang bisa dibagi. 4 kali 4 akar 4. Kita pindah ruas ke kiri ya. Di sini jadinya 3B per 4 kali 4 kuadrat akar 4. Oke, di sini 4 kuadrat ya, kita bagi. Jadi, ini akar 4-nya juga sama. Nah, kita kali silang jadinya 4A dikurang 3B sama dengan 0. Dan kita eliminasi. Kita eliminasi dengan persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama itu 4A ditambah B sama dengan 26. Kita kurangkan, maka kita dapatkan hasilnya
min 3B, min 3B, min B, jadi min 4B ya. Min 4B, min 26. Min 4B sama dengan min 26. Maka B-nya sama dengan 13 per 2. Oke, kalau B-nya 13 per 2, maka A-nya berapa? A-nya kita substitusikan ke salah satu persamaannya. Boleh persamaan yang ini, boleh persamaan yang ini, atau persamaan yang pertama. Tuh ya. Di sini kita dapatkan A-nya sama dengan A-nya sama dengan berapa? A-nya sama dengan berapa? 3B dibagi 4. Maka A-nya sama dengan 3 kali B. 3 kali B, 3 kali 13. Berarti 39 per 8. Nah, pertanyaannya A tambah B. A tambah B sama dengan A-nya tadi 39 per 8. Ditambah B-nya 13 per 2. Maka hasilnya 91 per 8. Disamakan penyebut ya. Oke, kita masuk soal yang kedua. Soal yang kedua diketahui fx sama dengan sin kuadrat x. Yang ditanya berapakah turunan pertama dari si fx. Oke, kita tulis fx sama dengan sin kuadrat x. Nah, bentuk lain dari ini bisa kita tulis sin x dikuadratkan. Seperti itu ya. Kita turunkan, karena di sini ada fungsi dalam fungsi, maka kita menggunakan aturan rantai. Kenapa pakai aturan rantai? Karena tadi ada fungsi dalam fungsi. Jadi kerjakan turunannya dari yang paling depan, gitu ya. Yang tampak paling depan. Oke, kita cari turunan pertamanya. Di sini yang paling depan yang mana? Kalau kita lihat, ya kalau kita lihat, yang paling depan itu adalah sin yang depan ini ya. Maka kita cari turunan dari sin. Turunan dari sin adalah cos. Sisanya kita tulis ulang. Nah, gitu. Jadi cukup turunan di depannya. Lanjut, kita ganti sekarang. Setelah sin, maka kita masuk lagi ke depannya. Nah, di sini ke depannya apa nih? Ada pangkat 2 ya. Maka kita turunkan pangkat 2-nya. Pangkat 2-nya kita turunkan jadi 2. Sin, sisanya kita tulis ulang. Pangkat 1. Karena turunan itu pangkatnya berkurang 1. Lalu lanjut, setelah pangkat, apalagi yang ada? Nah, setelah pangkat kita masuk lagi. Ada sin. Turunan sin apa? Turunan sin adalah cos. X-nya tulis ulang. Lalu lanjut lagi setelah depan sin. Setelah sin ada apa lagi? Ada X ya. Maka turunan X-nya berapa? Turunan X-nya itu adalah 1. Oke, sekarang kita sederhanakan. Penulisannya cos sin kuadrat X dikali 2 sin X dikali cos X. Nah, ini adalah rumus sudut terangkap. Berarti bisa kita tulis cos sin kuadrat X dikali sin 2X. Nah, ini dia hasilnya. Oke, kita masuk soal yang ketiga. Diketahui F dalam kurung 3X plus 2 sama dengan X akar X plus 1. Yang ditanya berapakah hasil dari 12 dikali F aksen dalam kurung 11. Ingat, F aksen itu simbol dari turunan ya. Maka kita cari turunan dari si F dari yang diketahui ini. Gitu ya. Oke, kita kaitkan. Nah, langkah pertama kita tulis dulu F dalam kurung 3X plus 2 sama dengan X akar X plus 1. Nah, yang diminta ingat F aksen, berarti kita cari turunannya. Turunannya itu bisa kita tulis seperti ini. F aksen 3X plus 2 dikali turunan yang ini sama seperti aturan rantai ya, karena ada fungsi, di dalamnya pun ada fungsi.
Kita cari turunan dari 3x plus 2 berapa? Ya, turunannya adalah 3. Gitu. Nah, untuk yang sebelah kanan ini, kita bisa menggunakan UV. U-nya itu X ya. Ibu tulis ini. Kita bisa menggunakan Fx sama dengan U dikali V yang perkalian. Maka turunannya U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Pakai rumus ini ya. Oke. U-nya berarti yang mana? U-nya adalah yang, nah, ini U dan ini adalah V gitu ya. Masukkan ke rumus turunannya U aksen. U aksen berarti 1. U aksen berarti U aksennya berapa? Turunan dari si X berarti 1 ya. 1 nggak usah Ibu tulis. Ya, sisanya berarti tulis ulang X plus 1. Ditambah V aksen. V aksennya berarti V-nya itu akar dari X plus 1. Kalau diturunkan itu hasilnya 1 per 2 akar X plus 1 dikali U. U-nya itu X ya. Nah, itu turunannya. Oke, sekarang kita cocokkan dengan permintaan di soal. Di soal itu F aksen dalam kurung 11. Nah, berarti yang dalam kurung ini harus bernilai 11 nih. Ini harus bernilai 11. Kira-kira X-nya harus diganti berapa supaya hasilnya 11? Nah, kita coret-coret sini. 3X plus 2 sama dengan 11. 3X sama dengan 9. X sama dengan 3. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Berarti X-nya kita ganti dengan angka 3. Gitu ya. F aksen dalam kurung 11 dikali 3 sama dengan akar 3 ditambah 1 karena X-nya diganti angka 11. 1 kali 3 ya, berarti 3 per 2 akar 3 ditambah 1. Oke. F aksen 11 dikali 3 sama dengan 3 tambah 1, 4. 4 diakarin hasilnya 2 tambah 3 per 2 kali 2 ya. Oke, dapat F aksen 11 kali 3 sama dengan 3, kita samakan penyebut 2 dikali 4, 8, berarti 8 tambah 3, 11 ya. 11 per 4. Yang ditanya adalah 12 dikali F aksen X sama dengan berapa gitu ya. Oke, supaya ini 12, supaya ini hasilnya 12 nih yang Ibu tunjuk. Nah, ini supaya hasilnya 12, maka dikali berapa? Dikali 4 ya. Kalau gitu kanan kirinya kita kali 4. Kita kalikan dengan angka 4, berarti F aksen 11 dikali 3 kali 4, 12, sama dengan 11 per 4 dikali 4. Oke. Maka 12 F aksen X sama dengan 11. Oke, selesai. Oke, soal nomor 4. Diketahui GX sama dengan F dalam kurung X kuadrat ditambah 2 dan G aksen turunan pertama X-nya diganti 1, hasilnya sama dengan 8. Pertanyaannya tentukan turunan pertama dari si F dalam kurung 3 gitu ya. Oke. Karena yang diminta di soal ini adalah turunan dari si F. Nah, ini yang diminta, yang ditanya adalah turunan dari si F. Karena yang diketahui F itu sama dengan ada hubungannya dengan G, maka otomatis kita mencari turunan dari si G-nya. Oke, kita cari. Nah, di sini berarti GX sama dengan F dalam kurung X kuadrat ditambah 2. Yang ditanya F aksen, maka G aksennya pun pasti kita cari. G aksen sama dengan F aksen dalam kurung X kuadrat ditambah 2 dikali turunan dari fungsi yang ada di F. Nah, ini kita cari turunan dari X kuadrat ditambah 2. Berapa dia? Berapa hasilnya? 2X gitu ya. Turunan dari X kuadrat 2X, turunan dari 2, 0. Oke, langsung ke
diketahui yang kedua, poin kedua, G aksen 1 sama dengan 8. Berarti kita ganti X-nya 1. Ya, kita ganti X-nya 1. Jadi F aksen 1 kuadrat tambah 2 dikali 2 kali 1. G aksen 1 sama dengan F aksen dalam kurung 1 kuadrat 1 tambah 2 sama dengan 3. F aksen 3 kali 2 gitu ya. Nah, dari soal diketahui G aksen 1-nya sama dengan 8. Berarti ini kita ganti jadi 8. F aksen 3 sama dengan E kali 2. Maka kita dapatkan F aksen 3 sama dengan 8 bagi 2, 4. Oke, itu hasilnya. Nah, next soal selanjutnya. Kalau di sini poinnya agak lebih banyak yang diketahui ya. Ada 5 poin. Fx sama dengan 2x kuadrat tambah ax tambah 2. Gx-nya sama dengan ax kuadrat ditambah 4x dikurang 3. Px-nya fx dikurang gx. Qx-nya sama dengan fx dibagi gx. Dan p aksen 0 sama dengan min 3. Yang ditanya adalah Q aksen. Nah, dari sini, dari pertanyaan itu yang dibutuhkan adalah Q aksen. Berarti kita cari turunan dari poin keempat. Kita cari Q aksen X-nya. Nah, kalau kita mencari Q aksennya, berarti ini kalau Q aksen X, otomatis pasti membutuhkan F aksen X dan G aksen X. Gitu ya. Kalau di pertanyaannya yang ditanya adalah Q aksen dalam kurung 0, pasti membutuhkan F aksen 0, G aksen 0 ya, G aksen 0 dan membutuhkan F0. Kalau kalian sudah hafal langkah-langkah untuk turunan sifat pembagian, maka dengan mudah kita bisa membayangkan apa saja yang dibutuhkan untuk menjawab soal. Oke, kita lanjut. Berarti kita membutuhkan F aksen, G aksen, F0, G0, F aksen 0, dan G aksen 0. Oke, langkah pertama kita cari F aksennya. Kita tulis dulu ya. Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah ax tambah 2. Berapa F aksennya? Ya, F aksennya adalah 4x ditambah a. Gitu ya. Turunan dari 2x kuadrat adalah 4x, turunan dari ax adalah a, turunan dari 2 adalah 0. Maka kita dapatkan di sini F0 sama dengan, kita ganti X-nya dengan angka 0 semua. 2 kali 0 kuadrat tambah A kali 0 tambah 2. Maka hasilnya sama dengan 2. Kalau F aksen 0, sama prosesnya kita cari, kita ganti X-nya menjadi 0. Dapat sama dengan A. Yang kedua sekarang GX. GX-nya sama dengan berapa? GX-nya adalah AX kuadrat ditambah 4X min 3. Maka G aksen X sama dengan, G aksen X-nya adalah 2AX ditambah 4. Sama ya seperti mencari turunan dari Fx. Oke, kalau gitu kita dapatkan G0 sama dengan X-nya kita ganti menjadi 0 semua. Hasilnya min 3. Kalau ini G aksen 0. G aksen 0 kita ganti dengan X-nya dengan angka 0. Maka kita dapatkan 4. Oke, lanjut ke poin ketiga dan keempat ya. Nah, dari yang diketahui ada P sama dengan Fx kurang Gx. Px sama dengan Fx dikurang Gx. Fx-nya apa? Sini ya. Nih. Fx dikurang Gx. Fx-nya adalah ini. Dikurang Gx-nya. Gx-nya adalah ax kuadrat plus 4x min 3. Langsung Ibu tulis ya. 2x kuadrat ditambah ax ditambah 2 dikurang ax kuadrat ditambah 4x dikurang 3. Maka 2x kuadrat plus ax plus 2 dikurang ax kuadrat min 4x plus 3. Boleh diturunkan langsung atau boleh disederhanakan dulu, nggak apa-apa. Ibu sederhanakan dulu ya, diurutkan dari pangkat yang besar.
min AX kuadrat ditambah AX dikurang 4X ditambah 5. Karena 2 tambah 3, 5. P aksennya, yuk kita cari. P aksen X sama dengan, berarti 4X min 2AX plus A dikurang 4. P aksennya 0. P aksen 0-nya sama dengan min 3. Kita ganti jadi 0X-nya. Berarti 4 kali 0 dikurang 2 kali A kali 0 ditambah A min 4. P aksen 0-nya sama dengan min 3 ya. Oke. 4 kali 0, 0, 2, apapun dikali 0 hasilnya 0 ya. Maka sisanya A min 4. Otomatis dapat A sama dengan 1. Oke, kita dapat itu ya, A-nya 1. Lalu, baru kita lanjut ke pertanyaannya. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah key aksen. Key aksen dalam kurung 0. Kita cari dulu key X-nya ya. Key aksen X. Key aksen X itu karena pembagian kita pakai U kali V. Turunannya adalah F aksen GX dikurang G aksen X kali Fx dibagi Gx dikuadratkan. Kita masukin, karena ini yang diminta Q aksen 0, maka X-nya diganti jadi 0. Berarti sini butuh F aksen 0 ya. F aksen 0 berapa? F aksen 0 tadi dapat A. A-nya 1 ya. F aksen 0 itu A. Gx-nya berapa tadi? G0. G0 itu min 3. Dikurang G aksen 0. G aksen 0, 4. Dikali F0. F0 itu 2. Dibagi Gx dikuadratin. Gx atau G0-nya min 3 dikuadratin. Oke. A-nya tadi udah ketahuan nih. A-nya udah dapat. Nah, ini dapat ya. A-nya kan 1. Berarti kita ganti A ini menjadi 1. Ya, 1 kali min 3, min 3. Min 8 dibagi 9. Sama dengan min 11 per 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan lagi di sesi kedua dalam sesi SBMPTN pembahasan Matematika Saintek. Semoga anak-anak ibu selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat demi meraih PTN yang diimpikan. Oke, untuk soal nomor 1 diketahui fx sama dengan a akar x ditambah b per akar x dan titik beloknya adalah 4,13 ya. Nah, titik 4,13 ini artinya pasti dilalui oleh grafik fx. Maka titik ini pun bisa kita substitusikan ke fungsi. Kalau gitu kita substitusikan. Ya, kita tulis ya fx-nya. Fx sama dengan A akar X ditambah B per akar X. Nah, melalui 4,13. Masukkan titiknya jadi 13 sama dengan A akar 4 ditambah B per akar 4. Berapa akar 4? 2 ya. Jadi 13 sama dengan 2A ditambah B per 2. Agar terlihat sederhana, kita kalikan seluruhnya dengan 2. Jadi 26 sama dengan 4A ditambah B. Oke, kita dapatkan persamaan yang pertama ya. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua di sini ada kata kunci. Kata kuncinya mana? Kata kuncinya ini. Titik belok. Sebuah grafik mengalami titik belok jika turunan keduanya sama dengan 0. Oke, kita masukkan ke langkah kedua. Turunan keduanya sama dengan 0. Kalau gitu kita cari turunan pertama dari si fungsi dulu ya. Di mana fungsinya adalah kita rubah ke dalam bentuk pangkat X-nya. Berarti A kali X pangkat setengah ditambah B kali X pangkat min setengah. Kita turunkan, cari turunan pertamanya dulu.
F aksen X sama dengan A per 2 akar X dikurang ya, karena pangkatnya negatif, pindah ke bawah jadi negatif. Oke, dikurang per 2 X akar X. Nah, kalau kalian nggak paham, silakan nanti ditanyakan di forum. Oke, lanjut turunan keduanya. Turunan keduanya sama dengan A per, di sini jadi A per 4 X akar X. Ditambah 3B per 4 X kuadrat akar X. Nah, sama seperti turunan pertama, kalau misalkan nggak paham, ditanyakan di forum. Oke, tadi F double aksennya sama dengan 0 sini ya. Nah, di sini syaratnya F double aksennya sama dengan 0. Maka kita ganti menjadi 0 sama dengan A per 4. Di sini X-nya ingat, titik beloknya 4,13, artinya X-nya 4. Kita ganti jadi 4 X-nya. 4 akar 4 ditambah 3B per 4 kali 4 kuadrat kali akar 4, gitu ya. Di sini ada sedikit kesalahan ya. Di sini harusnya negatif, mohon maaf. Oke, lanjut kita pindah ruas. Disederhanakan perhitungannya boleh, tapi kalau saya enggak, karena nanti akhirnya akan ada yang bisa dibagi. 4 kali 4 akar 4. Kita pindah ruas ke kiri ya. Di sini jadinya 3B per 4 kali 4 kuadrat akar 4. Oke, di sini 4 kuadrat ya, kita bagi. Jadi, ini akar 4-nya juga sama. Nah, kita kali silang jadinya 4A dikurang 3B sama dengan 0. Dan kita eliminasi. Kita eliminasi dengan persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama itu 4A ditambah B sama dengan 26. Kita kurangkan, maka kita dapatkan hasilnya min 3B, min B jadi min 4B ya. Min 4B, min 26. Min 4B sama dengan min 26. Maka B-nya sama dengan 13 per 2. Oke, kalau B-nya 13 per 2, maka A-nya berapa? A-nya kita substitusikan ke salah satu persamaannya. Boleh persamaan yang ini. Boleh persamaan yang ini atau persamaan yang pertama. Tuh ya. Di sini kita dapatkan A-nya sama dengan A-nya sama dengan berapa? A-nya sama dengan berapa? 3B dibagi 4. Maka A-nya sama dengan 3 kali B, 3 kali B, 3 kali 13, berarti 39 per 8. Nah, pertanyaannya A tambah B. A tambah B sama dengan A-nya tadi 39 per 8, ditambah B-nya 13 per 2. Maka hasilnya 91 per 8. Disamakan penyebut ya. Oke, kita masuk soal yang kedua. Soal yang kedua diketahui fx sama dengan sin kuadrat x. Yang ditanya berapakah turunan pertama dari si fx. Oke, kita tulis fx sama dengan sin kuadrat x. Nah, bentuk lain dari ini bisa kita tulis sin x dikuadratkan. Seperti itu ya. Kita turunkan, karena di sini ada fungsi dalam fungsi, maka kita menggunakan aturan rantai. Kenapa pakai aturan rantai? Karena tadi ada fungsi dalam fungsi. Jadi kerjakan turunannya dari yang paling depan, gitu ya. Yang tampak paling depan. Oke, kita cari turunan pertamanya. Di sini yang paling depan yang mana? Kalau kita lihat, ya kalau kita lihat, yang paling depan itu adalah sin yang depan ini ya.
Maka kita cari turunan dari sin. Turunan dari sin adalah cos. Sisanya kita tulis ulang. Nah, gitu. Jadi cukup turunan di depannya. Lanjut, kita ganti sekarang. Setelah sin, maka kita masuk lagi ke depannya. Nah, di sini ke depannya apa nih? Ada pangkat 2 ya. Maka kita turunkan pangkat 2-nya. Pangkat 2-nya kita turunkan jadi 2. Sin, sisanya kita tulis ulang. Pangkat 1. Karena turunan itu pangkatnya berkurang 1. Lalu lanjut, setelah pangkat, apalagi yang ada? Nah, setelah pangkat kita masuk lagi. Ada sin. Turunan sin apa? Turunan sin adalah cos. X-nya tulis ulang. Lalu lanjut lagi setelah depan sin. Setelah sin ada apa lagi? Ada X ya. Maka turunan X-nya berapa? Turunan X-nya itu adalah 1. Oke, sekarang kita sederhanakan. Penulisannya cos sin kuadrat X dikali 2 sin X dikali cos X. Nah, ini adalah rumus sudut terangkap. Berarti bisa kita tulis cos sin kuadrat X dikali sin 2X. Nah, ini dia hasilnya. Oke, kita masuk soal yang ketiga. Diketahui F dalam kurung 3X plus 2 sama dengan X akar X plus 1. Yang ditanya, berapakah hasil dari 12 dikali F aksen dalam kurung 11. Ingat, F aksen itu simbol dari turunan ya. Maka kita cari turunan dari si F dari yang diketahui ini. Gitu ya. Oke, kita kaitkan. Nah, langkah pertama kita tulis dulu F dalam kurung 3X plus 2 sama dengan X akar X plus 1. Nah, yang diminta ingat, F aksen. Berarti kita cari turunannya. Turunannya itu bisa kita tulis seperti ini. F aksen 3X plus 2 dikali turunan yang ini. Ini sama seperti aturan rantai ya, karena ada fungsi, di dalamnya pun ada fungsi. Kita cari turunan dari 3X plus 2 berapa? Ya, turunannya adalah 3. Gitu. Nah, untuk yang sebelah kanan ini, kita bisa menggunakan UV. U-nya itu X ya. Ibu tulis ini. Kita bisa menggunakan Fx sama dengan U dikali V yang perkalian. Maka turunannya U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Pakai rumus ini ya. Oke. U-nya berarti yang mana? U-nya adalah yang, nah ini U dan ini adalah V gitu ya. Masukkan ke rumus turunannya U aksen. U aksen berarti 1. U aksen berarti U aksennya berapa? Turunan dari si X berarti 1 ya. 1 nggak usah ibu tulis. Ya, sisanya berarti tulis ulang X plus 1. Ditambah V aksen. V aksennya berarti V-nya itu akar dari X plus 1. Kalau diturunkan itu hasilnya 1 per 2 akar X plus 1 dikali U. U-nya itu X ya. Nah, itu turunannya. Oke, sekarang kita cocokkan dengan permintaan di soal. Di soal itu F aksen dalam kurung 11. Nah, berarti yang dalam kurung ini harus bernilai 11 nih. Ini harus bernilai 11. Kira-kira X-nya harus diganti berapa supaya hasilnya 11? Nah, kita coret-coret sini. 3X plus 2 sama dengan 11. 3X sama dengan 9. X sama dengan 3. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Berarti X-nya kita ganti dengan angka 3. Gitu ya. F aksen dalam kurung 11 dikali 3 sama dengan akar 3 ditambah 1 karena X-nya diganti angka 11. 1 kali 3 ya, berarti 3 per 2 akar 3 ditambah 1. Oke. F aksen 11 dikali 3 sama dengan 3 tambah 1, 4, 4 diakarin hasilnya
2 tambah 3 per 2 kali 2 ya. Oke, dapat F aksen 11 kali 3 sama dengan 3, kita samakan penyebut 2 dikali 4, 8, berarti 8 tambah 3, 11 ya. 11 per 4. Yang ditanya adalah 12 dikali F aksen X sama dengan berapa gitu ya. Oke, supaya ini 12, supaya ini hasilnya 12 nih yang Ibu tunjuk. Nah, ini supaya hasilnya 12, maka dikali berapa? Dikali 4 ya. Kalau gitu kanan kirinya kita kali 4. Kita kalikan dengan angka 4, berarti F aksen 11 dikali 3 kali 4, 12, sama dengan 11 per 4 dikali 4. Oke. Maka 12 F aksen X sama dengan 11. Oke, selesai. Oke, soal nomor 4. Diketahui GX sama dengan F dalam kurung X kuadrat ditambah 2 dan G aksen turunan pertama X-nya diganti 1, hasilnya sama dengan 8. Pertanyaannya tentukan turunan pertama dari si F dalam kurung 3 gitu ya. Oke. Karena yang diminta di soal ini adalah turunan dari si F. Nah, ini yang diminta, yang ditanya adalah turunan dari si F. Karena yang diketahui F itu sama dengan ada hubungannya dengan G, maka otomatis kita mencari turunan dari si G-nya. Oke, kita cari. Nah, di sini berarti GX sama dengan F dalam kurung X kuadrat ditambah 2. Yang ditanya F aksen, maka G aksennya pun pasti kita cari. G aksen sama dengan F aksen dalam kurung X kuadrat ditambah 2 dikali turunan dari fungsi yang ada di F. Nah, ini kita cari turunan dari X kuadrat ditambah 2. Berapa dia? Berapa hasilnya? 2X gitu ya. Turunan dari X kuadrat 2X, turunan dari 2, 0. Oke, langsung ke diketahui yang kedua, poin kedua, G aksen 1 sama dengan 8. Berarti kita ganti X-nya 1. Ya, kita ganti X-nya 1. Jadi F aksen 1 kuadrat tambah 2 dikali 2 kali 1. G aksen 1 sama dengan F aksen dalam kurung 1 kuadrat 1 tambah 2 sama dengan 3. F aksen 3 kali 2 gitu ya. Nah, dari soal diketahui G aksen 1-nya sama dengan 8. Berarti ini kita ganti jadi 8. F aksen 3 sama dengan E kali 2. Maka kita dapatkan F aksen 3 sama dengan 8 bagi 2, 4. Oke, itu hasilnya. Nah, next soal selanjutnya. Kalau di sini poinnya agak lebih banyak yang diketahui ya. Ada 5 poin. Fx sama dengan 2x kuadrat tambah ax tambah 2. Gx-nya sama dengan ax kuadrat ditambah 4x dikurang 3. Px-nya fx dikurang gx. Qx-nya sama dengan fx dibagi gx. Dan p aksen 0 sama dengan min 3. Yang ditanya adalah Q aksen. Nah, dari sini, dari pertanyaan itu yang dibutuhkan adalah Q aksen. Berarti kita cari turunan dari poin keempat. Kita cari Q aksen X-nya. Nah, kalau kita mencari Q aksennya, berarti ini kalau Q aksen X, otomatis pasti membutuhkan F aksen X dan G aksen X, gitu ya. Kalau di pertanyaannya yang ditanya adalah Q aksen dalam kurung 0, pasti membutuhkan F aksen 0, G aksen 0 ya, G aksen 0, dan membutuhkan F0. Kalau kalian sudah hafal langkah-langkah untuk turunan sifat pembagian, maka dengan mudah kita bisa membayangkan apa saja yang dibutuhkan untuk menjawab soal. Oke, kita lanjut. Berarti kita membutuhkan F aksen, G aksen,
F0, G0, F aksen 0, dan G aksen 0. Oke, langkah pertama kita cari F aksennya. Kita tulis dulu ya, Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah AX tambah 2. Berapa F aksennya? Ya, F aksennya adalah 4x ditambah A, gitu ya. Turunan dari 2x kuadrat adalah 4x, turunan dari AX adalah A, turunan dari 2 adalah 0. Maka kita dapatkan di sini F0 sama dengan, kita ganti X-nya dengan angka 0 semua. 2 kali 0 kuadrat tambah A kali 0 tambah 2. Maka hasilnya sama dengan 2. Kalau F aksen 0, sama prosesnya kita cari, kita ganti X-nya menjadi 0. Dapat sama dengan A. Yang kedua sekarang GX. GX-nya sama dengan berapa? GX-nya adalah AX kuadrat ditambah 4X min 3. Maka G aksen X sama dengan, G aksen X-nya adalah 2AX ditambah 4. Sama ya seperti mencari turunan dari Fx. Oke, kalau gitu kita dapatkan G0 sama dengan X-nya kita ganti menjadi 0 semua. Hasilnya min 3. Kalau ini G aksen 0. G aksen 0 kita ganti dengan X-nya dengan angka 0. Maka kita dapatkan 4. Oke, lanjut ke poin ketiga dan keempat ya. Nah, dari yang diketahui ada P sama dengan Fx kurang Gx. Px sama dengan Fx dikurang Gx. Fx-nya apa? Sini ya. Nih. Fx dikurang Gx. Fx-nya adalah ini. Dikurang Gx-nya. Gx-nya adalah Ax kuadrat plus 4x min 3. Langsung Ibu tulis ya. 2x kuadrat ditambah AX ditambah 2 dikurang AX kuadrat ditambah 4x dikurang 3. Maka 2x kuadrat plus AX plus 2 dikurang AX kuadrat min 4x plus 3. Boleh diturunkan langsung atau boleh disederhanakan dulu, nggak apa-apa. Ibu sederhanakan dulu ya. Diurutkan dari pangkat yang besar. Min AX kuadrat ditambah AX dikurang 4X ditambah 5. Karena 2 tambah 3, 5. P aksennya, yuk kita cari. P aksen X sama dengan, berarti 4X min 2AX plus A dikurang 4. P aksennya 0. P aksen 0-nya sama dengan min 3. Kita ganti jadi 0X-nya. Berarti 4 kali 0 dikurang 2 kali A kali 0 ditambah A min 4. P aksen 0-nya sama dengan min 3 ya. Oke. 4 kali 0, 0, 2, apapun dikali 0 hasilnya 0 ya. Maka sisanya A min 4. Otomatis dapat A sama dengan 1. Oke, kita dapat itu ya, A-nya 1. Lalu baru kita lanjut ke pertanyaannya. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah Q aksen. Q aksen dalam kurung 0. Kita cari dulu Q X-nya ya. Q aksen X. Q aksen X itu karena pembagian kita pakai U kali V. Turunannya adalah F aksen GX dikurang G aksen X kali Fx dibagi Gx dikuadratkan. Kita masukin, karena ini yang diminta Q aksen 0, maka X-nya diganti jadi 0. Berarti sini butuh F aksen 0 ya. F aksen 0 berapa? F aksen 0 tadi dapat A. A-nya 1 ya. F aksen 0 itu A. Gx-nya berapa tadi? G0. G0 itu min 3. Dikurang G aksen 0. G aksen 0, 4. Dikali F0. F0 itu 2. Dibagi Gx dikuadratin. Gx atau G0-nya min 3 dikuadratin. Oke. A-nya tadi udah ketahuan nih. A-nya udah dapet.
Nah, ini dapat ya, A-nya kan 1. Berarti kita ganti A ini menjadi 1. Ya, 1 kali min 3, min 3. Min 8 dibagi 9. Sama dengan min 11 per 9.